Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Surya Kurniawan, anak psikologi B semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu tentang emosi, motivasi, dan memori. Jadi yang pertama, kita akan menjelaskan tentang memori. Jadi definisi dari memori adalah kemampuan kita untuk menyimpan atau mengkode atau mempertahankan dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu kita di otak kita. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kita kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir nantinya. Jadi ada 3 bagian dalam memori. Yang pertama yaitu memori jangka pendek atau ingatan jangka pendek, atau sering disebut dengan short term memory. Short term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya di situ informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih kita butuhkan. Dan tahapan kedua yaitu working memory. Working memory merupakan ruang kerja mental di mana kita menyortir atau mengkode informasi sebelum ditambahkan ke dalam penyimpanan otak kita. Dan untuk tahapan ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika kita dapat mengingat suatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekedar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi 1 jam sebelumnya atau sehari sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang atau biasa disebut long term memory. Long term memory sering di luar pikiran sadar kita. Informasi itu sebagian besar di luar kesadaran kita, tetapi dapat kita panggil lagi ke dalam memori kerja untuk digunakan bila diperlukan atau direkal. Saya kasih contoh sederhana di sini adalah kita akan lebih mudah mengingat peristiwa penting seperti hari 17 Agustus atau tempat yang kita sukai yang kita pernah kunjungi sebelumnya. Itulah penjelasan memori dari saya. Yang kedua, kita akan membahas tentang motivasi. Di sini motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan seseorang tersebut. Dan nilai tersebut merupakan suatu hal yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu atau seseorang dalam mencapai tujuan. Jadi motivasi itu adalah dukungan atau dorongan lah. Dan proses terjadinya adanya motivasi itu disebabkan karena adanya yang mendasar atau adanya kebutuhan yang ditimbulkan oleh dorongan untuk kita berperilaku atau kita menggerakkan. Jadi jika seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Dan itulah pengertian singkat tentang motivasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang emosi. Untuk emosi, apa itu emosi?
Menurut saya emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang, bukan hanya merasa marah ya. Merasa senang mengenai sesuatu atau merasa takut terhadap sesuatu. Maka emosi itu bukan hanya marah. Kebanyakan orang menganggap emosi itu marah. Emosi ada emosi takut dan emosi bahagia. Dimana emosi bahagia emosi yang paling kita cari-cari. Jadi sampai sini pengertian dari 3 hal: emosi, motivasi, dan memori. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ibu dapat pahami atau teman-teman dapat memahami penjelasan singkat dari saya. Sekian, mohon maaf dari saya jika ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.